Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita jumpa lagi di Aba Talks setiap Rabu malam pukul 8 sampai jam 9 nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Kita akan tunggu sebentar untuk yang lain supaya bisa join. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya sehat, menikmati malam-malam menjelang Natal ya. Tetapi malam ini kita tetap on air KTC JGC melalui Aba Talks. Kita tetap on air. Kita akan bahas satu topik yang sangat menarik malam ini, yaitu Biblical Mindset of Goal Setting, bersama nanti dengan narasumber yaitu Bapak Elcid Basri. Oke. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ada pertanyaan ataupun komentar ataupun tanggapan, silakan Bapak Ibu tuliskan di chat. Tuliskan supaya kita semua bisa membaca, dan kalau ada pertanyaan nanti kita akan bacakan pertanyaannya untuk kita bisa bahas bersama dengan narasumber. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke. Ya. Sebentar saya akan invite dari KL Cid. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kita ada acara rutin yaitu Aba Talks setiap Rabu malam jam 8 sampai jam 9. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikutin setiap minggu. Aba Talks ini adalah suatu event interaktif, diskusi interaktif, ajang atau kesempatan untuk kita bisa mendengar penjelasan dari narasumber, dari para pemimpin mengenai topik-topik yang sedang up to date, topik-topik yang sedang dibahas baik dalam khotbah minggu ataupun topik-topik lainnya, dan Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi, bisa mengajukan pertanyaan sehingga bisa dibacakan oleh kami dan dibahas oleh narasumber langsung, dan mungkin bisa join live di IG sehingga kita akan sifatnya lebih komunikatif, lebih interaktif, sehingga ini kesempatan yang baik sekali untuk Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dan memanfaatkan Aba Talks ini untuk kita bisa lebih tahu lebih banyak hal. Baik, saya akan invite dulu sebentar ya. Oke. Invite dari Pak Elcid. Sebentar beliau akan bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Pak Elcid. Ya, selamat malam. Ya, salam. Suara saya terdengar nggak? Very clear. Oke, bagus, baik. Selamat malam Pak Elcid. Ya. Bisa ketemu dengan Elcid malam ini di Aba Talks edisi yang ketiga ini. Ya. Kita akan membahas satu topik yang sangat relevan dan up to date berkaitan dengan kita sekarang berada di penghujung akhir tahun. Jadi tema malam hari ini yaitu Biblical Mindset of Goal Setting. Yes. Nah, Kak Elcid, goal setting kita banyak mendengar, kita banyak membahas, dan sekarang pasti lagi tren. Kalau akhir tahun menjelang awal tahun, goal setting pasti ada di mana-mana. Kita mungkin dari teman-teman juga punya goal setting yang tahun lalu kita sudah tuliskan dan mungkin sedang pencapaian, ini sedang evaluasi. Nah, tetapi ada yang menarik nih. Judulnya yaitu Biblical Mindset of Goal Setting. Ada kata biblical, ada mindset dan goal setting.
Bisa dijelaskan Kak ke kita semua insight dari tema malam ini yang ingin Kak Elcik sampaikan apa Kak? Oke, ini saya membaca ada yang beberapa echo ya. Ya. Coba saya akan pakai earphone. Semoga Oh bisa yes. menolong ya. Ya. Feedback kalau misalnya pakai langsung itu ya, tanpa headset. Ya. Coloknya di mana? Oke. Apakah semuanya bisa jelas sekarang suaranya? Oh, jernih sekali Kak. Oh, Suara Kak berarti Elcik jernih. Suara saya kedengeran Kak? jelas, jelas. Baik. Sip. Oke, berarti Mantap, memang Kak. perlu pakai earphone ya. Iya, karena earphone langsung dia ini. Kak Elcik, Oh, tampilannya Kakak. gini aja ya. Oke, yes. Nanti Haleluya. kita miring nanti. Oke. Iya Kak. Ya, boleh diulang, eh, Baik. Guf? Jadi tema malam ini kan biblical mindset of goal setting. Nah, kalau goal setting kita sudah sering dengar Kak, karena memang setiap tahun biasanya kita menulis nyusun goal setting. Nah, bedanya dengan malam ini apa Kak? Ada kata Ya. biblical. Nah, itu pasti sesuatu yang cukup signifikan yang membedakan dengan goal setting yang biasa kita tahu. Nah, dari Kak Elcik yang ingin disampaikan insight-nya seperti apa itu Kak? Ya. Goal setting yang ada di luar sana, yang secara umum dipahami, adalah goal setting yang berkenaan dengan pencapaian saya atau sekelompok orang atau organisasi untuk melangkah ke arah kesuksesan, dan itulah sebabnya kita perlu menyusun rencana, langkah-langkah sebagai progres tahapan kita ke arah mencapai sukses. Yang kita pahami sukses itu adalah sesuatu keadaan kondisi yang lebih baik di dalam segala hal, ya. Biasanya berkenaan dengan statistik, ya, angka lebih bagus, ya, Yes. jumlah jadi lebih banyak, ya, dan keinginan-keinginan terpenuhi. Yang sebetulnya tidak selalu berarti bahwa goal setting yang demikian itu pasti keliru, ya. Nah, yang kita mau pahami dan terima di dalam roh kita malam hari ini adalah bahwa firman Tuhan mengajarkan kita tidak sedangkal itu. Oke. Ya. Nah, ini dibutuhkan paradigma yang baru, dibutuhkan sikap hati yang benar untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan tentang goal setting yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, jadi apa bedanya dengan goal setting yang secara umum dipahami itu? Ya, baik. Saya ajak mari kita ambil waktu datang kepada Tuhan, karena hanya Roh Kudus yang bisa mewahyukan kebenaran ini bagi kita. Mari kita berdoa sejenak. Baik. Bapa, malam ini kami haus dan lapar. Berbicaralah Tuhan. Yes. Kami rindu mengerti kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan mengerti isi hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir, dan Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran-Mu supaya kami bisa melihat dan kami menerima di dalam roh kami. Dan kami boleh melakukannya oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.
goal setting berdasarkan firman Tuhan itu adalah berdasarkan kebenaran bahwa Allah dalam sifat alamiahnya adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang melampaui segala apapun dalam hidup kita. Nah, Allah dalam keberadaan kemuliaannya itu menciptakan manusia, Kejadian 1, ya, dan seterusnya, itu untuk mengekspresikan kemuliaan Allah itu. Allah menciptakan saudara dan saya untuk melalui hidup kita kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah dinyatakan, diekspresikan, diperlihatkan, diwujudkan, display, ditunjukkan melalui hidup kita. Itulah tujuan Allah menciptakan saudara dan saya. Dan kalau kita menangkap ini, maka kita akan mendapatkan satu wahyu bahwa goal setting itu bukanlah tentang kita. Goal setting yang sejati bukanlah tentang saya, bukan tentang pribadi kita sendiri. Tapi goal setting yang sejati itu adalah hal yang saya lakukan di dalam rencana saya, di dalam penetapan tujuan saya, supaya melalui hidup saya, kemuliaan Allah itu dinyatakan. Supaya melalui hidup saya, kepenuhan Allah, keberadaan Allah, keberhargaan Allah yang lebih dari apapun itu bisa ditunjukkan melalui hidup saya. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh Paulus ketika Paulus menulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, baik aku lakukan apapun, aku lakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau kita nggak mengerti kebenaran ini, ya, kamu hidup untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Itu kedengarannya klise, ya. Tapi kalau kita menangkap kebenaran ini, apa maksudnya kita hidup untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah? Maksudnya adalah saya hidup sedemikian rupa dengan cara hidup yang dimana hidup saya memancarkan, menyatakan, dan menunjukkan bahwa Allah itu mulia, Allah itu berharga lebih daripada apapun, dan Allah itu satu-satunya sumber kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud hidup kita untuk kemuliaan Allah. Jadi, goal setting yang sejati itu bukan tentang saudara dan saya, bukan tentang diri kita pribadi. Jadi goal setting yang benar adalah kita menyusun rencana, menetapkan tujuan, supaya Allah, kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui hidup kita. Nah, sebetulnya lebih daripada itu, ya, Allah bukan cuma menciptakan manusia untuk kemuliaannya, tapi Allah menciptakan alam semesta, bumi serta segala isinya, ya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, tata surya dan sampai galaksi-galaksi itu. Itu Allah ciptakan semuanya untuk menunjukkan betapa mulianya Allah itu. Itulah rencana Allah.
dari sejak semula. Dan ini yang disebut dengan grand design. Visi Allah, maksud Allah, kehendak Allah. Bahwa semuanya diciptakan untuk menyatakan bahwa Allah itu mulia. Nah, jadi, saudara, karena ini grand design, segala bentuk visi, baik itu pribadi, organisasi, lembaga, gereja, atau apapun, itu harus berakar dari visi ilahi ini. Bahkan visi gereja kita yang Tuhan sudah bukakan bagi kita, itu berakar dari visi ini. Kenapa Tuhan memberi kita arah untuk menjadi rumah solusi? Kenapa Allah menuntun kita untuk kita praktekkan kompak, komunitas sepakat? Supaya melalui rumah solusi itu, melalui komunitas sepakat, kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya nilai Allah yang jauh melebihi apapun itu, betapa berharganya Allah itu dinyatakan melalui apa yang kita lakukan di dalam kompak itu dan yang kita mau capai dalam rumah solusi itu. Demikianlah, ya, sampai di sini dulu. Yes. Oke, menarik Kak. Berarti saya bisa menangkap berarti sebenarnya goal setting kita, tadi kata-kata kuncinya garis bawahnya, goal setting kita bukan tentang kita ya, betul ya? Berarti goal setting itu harus selaras dengan goalnya Tuhan, grand design dari Tuhan. Oke, berarti itu juga menjadi tolok ukur untuk kita mengukur keberhasilan goal setting kita susun ya Kak ya? Yes. Nah, jadi menarik. Kalau kita mengerti ini ya, maka hidup kita itu penuh dengan makna. Yes, setuju. Paulus menulis hidup sia-sia. Hidup sia-sia. Tahu nggak hidup sia-sia itu apa? Hidup sia-sia adalah hidup yang di luar dari visi Allah ini. Yang di luar dari maksud dan kehendak Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah ini. Ya, jadi hidup yang berkenan, hidup yang dikehendaki Allah adalah kita selama hidup di bumi ini menyelesaikan kehendak Allah secara spesifik di dalam hidup kita, yang ujung-ujungnya, tujuan akhirnya adalah menyatakan kemuliaan Allah itu. Dan kalau ujung-ujungnya, tujuan akhirnya bukan kepada kemuliaan Allah, itulah hidup yang sia-sia. Oke. Nah, karena arah tujuannya ke sana, maka tolok ukurnya juga jadi berbeda. Bahkan bukan cuma berbeda, malah bertolak belakang. Kalau kita pakai goal setting ukuran manusia atau yang secara umum, maka kita akan menilai Yesus adalah pribadi yang gagal. Ingat loh, Yesus itu tidak kaya. Selama hidup di bumi ini, bahkan Yesus bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ya, Yesus nggak pernah punya rumah secara fisik, rumahnya pribadi gitu ya. Enggak. Nah, jadi saudara yang sampai hari ini belum punya rumah, saudara jangan berkecil hati. Berarti saudara yang belum punya rumah berarti mirip Yesus. Amin, haleluya. Ini namanya kabar baik Kak. Wah, kabar yang menghibur, kabar sukacita. Amin. Iya. Berarti memang kalau Yesus secara statistik angka secara dunia bisa dikatakan nggak berhasil ya kalau ukurannya hanya semata-mata angka ya Kak ya? Oh, banyak sekali di Alkitab, bukan cuma Yesus. Paulus itu nggak pernah punya rumah, seumur hidup nyewa kamar. Ya, bahkan dia mau diminta pengemis aja dibilang emas dan perak tidak ada padaku. Paulus itu bokeh.
Nah, tetapi Paulus adalah salah satu pribadi yang berhasil menyelesaikan kehendak Allah di dalam hidup. Dan menurut ukuran Allah, ya Paulus itu sukses. Dan Paulus menuliskan itu. Yes. Yes, yes, yes. Ya. Ya, ini yang kadang seringkali Kak nggak bisa disangkal juga bahwa isu goal setting itu kadang membuat frustrasi kan. Bikinnya sudah frustrasi, bikinnya aja frustrasi, pencapaiannya malah bikin frustrasi juga akhirnya. Nah, sekarang pertanyaannya Nah, itu. apa yang bikin frustrasi itu? Ya, Yes. saya memahami sekali apa yang dimaksud frustrasi karena pada awal-awal pertama saya belajar dan praktek goal setting, saya juga babak belur. Ya, Yap. saya nggak ngomongin orang lain deh. Saya bicara apa yang saya alami sendiri ya. Saya bikin goal setting tahun demi tahun. Ya, dari tahun pertama, lalu tahun kedua saya cuma lanjutin goal setting yang sebagian besar nggak tercapai di tahun pertama itu. Dan di tahun ketiga, ya saya melanjutkan apa yang di tahun kedua nggak tercapai, yang sebetulnya sebagian besar itu dari tahun pertama, yang juga kemudian di tahun keempat nggak tercapai juga. Iya. Ya, sampai Habis revisi akhirnya doang ya. saya juga ngalamin, wah kalau begini buat apa bikin goal setting? Udahlah percuma bikin goal setting. Nah, saudara, sampai satu titik saya mengalami periode di mana saya apatis dengan goal setting itu sendiri. Saya belajar goal setting, saya praktek goal setting, lama-lama setelah sekian tahun, udahlah, buat apa, percuma, nggak ada guna goal setting itu, begini-begini aja. Nah, ada satu pertanyaan yang saya mau ajukan buat setiap kita yang hadir di sini, ya. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman seperti saya? Yes. Pasti Ya. pada ngacung semua nih yang nonton, cuma nggak kelihatan aja ini. Ya. Iya Kak, betul Kak. Nah, Itu relevan sekali, itu betul sekali. sebetulnya ya apa yang terjadi, saudara? Kalau kita mengacu kepada pemahaman goal setting yang secara umum itu, makanya kita jadi ngalami frustrasi. Kok nggak tercapai ya? Betul. Tahu nggak kenapa nggak tercapai? Karena itu rencana saya. Itu goalnya saya. Itu tujuan yang saya tetapkan. Ya, tapi kalau kita mengerti bahwa hidup saya itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Semua yang saya lakukan, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak, saya ke gereja, saya belajar firman, semua hal yang saya lakukan itu untuk menyatakan, menunjukkan bahwa Allah itu berharga lebih daripada apapun. Maka ya kita akan mengalami respon yang berbeda. Nah, sebetulnya kenapa kita frustrasi? Ya, sebetulnya bukan semata-mata karena goalnya nggak tercapai. Tapi kalau kita mau jujur ya, nah, Roh Kudus bawa saya untuk mengalami satu titik di mana terjadi transformasi di dalam mindset saya, pola pikir saya. Untuk melihat kenapa saya frustrasi dan akhirnya saya tinggalkan goal setting itu. Saya nggak bikin goal setting selama beberapa tahun. Karena sesungguhnya saya jadi kehilangan sense of control. Saya jadi nggak bisa kendalikan hidup saya ini. Saya jadi nggak bisa kontrol. Aduh, hidup saya nih kok jadi di luar kendali saya sih. Saya maunya begini, tapi nggak tercapai. Saya maunya begitu, nggak tercapai juga. Ya udahlah, buat apa saya kontrol hidup saya? Buat apa saya goal setting? Nah, makanya saya frustrasi. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita menjadi pengontrol hidup kita sendiri. Firman Tuhan mengajarkan identitas kita
Tuhan adalah gembalaku. Kita ini domba. Yang menjadi pengendali hidup kita adalah Tuhan yang menjadi gembala kita. Jadi memang kita tidak pernah didesain oleh Tuhan untuk mengontrol hidup kita sendiri. Nggak pernah. Makanya kita frustrasi. Menarik. Ya. Kenapa kita frustrasi? Karena memang sejak awal kita diciptakan, kita tidak pernah diberikan anugerah untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Makanya kita jadi apatis, kita jadi benci dan anti dan kepahitan sama goal setting. Kenapa? Karena saya sebetulnya pengen mewujudkan sense of control, mengendalikan hidup saya sendiri. Dan karena itu nggak tercapai, saya frustrasi. Jadi, paradigma yang benar itu bagaimana? Mindset yang biblical itu gimana? Ya. Karena Allah itu mulia, Allah itu in charge, pegang kendali atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Allah berdaulat. Dan Allah izinkan semuanya itu terjadi yang ujung-ujungnya untuk kebaikan saya. Roma 8 ayat 28. Jadi, saya memandang ini bukan sebagai kegagalan atau tujuan yang tidak tetapi saya memandang ini sebagai bahwa inilah kedaulatan Allah yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saya yang mungkin belum semuanya saya pahami saat ini. Sehingga saya memandang apa yang tidak tercapai ini, apa yang belum terwujud ini, bahkan apa yang bukannya makin baik malah makin buruk, itu dari perspektif saya. Tetapi Allah punya sudut pandangnya sendiri dan Allah mengizinkan semuanya ini terjadi untuk kebaikan saya. Cara pandang inilah yang menjadi kunci Yusuf berhasil menang dari segala situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku. Kalau kita mau ngomong goal setting yang gagal, Yusuf adalah raja goal setting yang hancur lebur. Ya, dia sudah setting goal dari awal, dari mimpi yang Tuhan sudah bukakan kepada dia, bahwa semua saudaranya sujud menyembah kepada dia, yang ada malah dia masuk sumur. Ya, belum selesai, yang ada dia dijual sebagai budak. Belum selesai, yang ada dia jadi budak, pesuruh, ya, jadi kacung di rumah Potifar. Nah, saat dia mulai ngangkat sedikit, yang ada dia difitnah oleh istri Potifar. Lalu belum selesai sampai di situ, dia disalahpahami oleh Om Potifar yang menjebloskan dia masuk penjara. Belum selesai sampai di situ, ya, dia dilupakan oleh juru minuman raja itu. Ya, dan seterusnya sampai akhirnya ternyata itu semua adalah jalur yang Allah izinkan untuk kehendak Allah diwujudkan dalam hidup Yusuf. Nah, kita mengerti sekarang cara pandang kita ya sebagai manusia cenderung kita sekarang ada di titik A, mau mencapai titik B, ya, kita cenderung menarik garis lurus. Jarak terdekat antara dua titik adalah garis, ruas garis. Tetapi kita menemukan di dalam firman Tuhan dan dalam hidup kita sendiri, bahwa cara Allah dari A mencapai titik B, itu bisa begini, bahkan lebih turun lagi, lalu di bawah naik lagi, lalu turun lagi, bahkan bisa ke sana dulu keliling dan akhirnya baru mencapai titik sampai. Jadi gagal atau sukses, tercapai atau tidak, itu tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana. Mindset, itu namanya mindset ya Kak. Yes. Betul. Memang sesuatu yang membuat frustrasi itu adalah mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ya.
Makanya itu yang bikin kita frustrasi, betul ya. Yes. Ya, Ya. ya, ya. Nah, menarik bahwa mindset itu mesti di-tune in, dikalibrasi dengan biblical, dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya, kalau saya bisa simpulkan, berarti goal kita harus selaras dengan goalnya Tuhan ya. Yes. Yang ditarik di awal, grand design tadi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Kak, kalau boleh tanya, Kak, mindset atau konsep tentang memuliakan Tuhan, tapi kalau dibawa ke arah lebih detail, untuk kita menentukan goal setting kita secara teknis, itu apa yang mesti kita perhatikan, Kak? Misalnya kan, tetap kita kan butuh statistik angka, misalnya tahun ini saya harus apa, mencapai apa, atau melakukan apa. Tetapi supaya kalibrasinya tetap nyambung dengan akar dari memuliakan Tuhan, apa yang mesti kita lakukan atau kita perhatikan? Yes. Kak Jit? Ya. Saya ajak untuk kita, kalau kita mendengar, menerima satu kebenaran, lalu kita tidak berespon dengan, ini istilahnya nih bagus sekali ya, extremely naive practicing opposite. Ya. Jadi extremely naive practicing opposite tuh artinya begini. Oh, firman Tuhan bilang tuh, Dia memberkati kita pada saat kita tidur. Ya sudah, kita tidur aja, nggak usah kerja. Nah, kalau kita menerima kebenaran, bukan berarti kita extremely naif. Jadi kita menerima itu, ya udah, naif aja, kita terima mentah-mentah, lalu melakukan yang berlawanan dari kebenaran itu. Ya, kalau Alkitab ajarin kita, ya, untuk kita memberi, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bukan berarti terus kita memberi, lalu anak kita terlantar. Ya, keluarga kita terlantar. Bukan itu. Itu namanya extremely naive. Practicing opposite. Ya. Nah, jadi kalau kita mengerti bahwa, oh, hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Hidup kita untuk menyatakan, untuk menunjukkan bahwa Allah itu besar, Allah itu berharga lebih daripada apapun, Allah itu mulia. Kalau gitu nggak usah goal setting aja, kita ngeflow aja, running. Nah, bukan itu poinnya. Karena baik di perjanjian lama atau di perjanjian baru, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menetapkan rencana, menetapkan tujuan. Yesus mengajarkan kalau kamu bangun rumah, jangan sampai kamu diketawain orang kalau kamu belum susun planning. Kamu harus hitung dari awal berapa biayanya. Kamu harus punya rencana yang detail. Ya, di perjanjian lama kitab Amsal mengajarkan kalau berperang, berperanglah dengan strategi. Rencana itu penting untuk kita maju berperang. Nah, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita tetap perlu untuk kita menuliskan goal setting kita. Kenapa? Yang pertama, karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Jadi kita mau belajar praktekkan firman Tuhan. Kita taat. Ya. Yang kedua adalah sebagai ekspresi tanggung jawab saya untuk saya belajar mempraktekkan hidup saya ini boleh jadi alat untuk Tuhan dipermuliakan, untuk menunjukkan kemuliaan Allah melalui hidup saya. Nah, makanya saya tetapkan goal supaya melalui hidup saya yang progres, yang bertumbuh, yang berbuah, maka kemuliaan Allah dinyatakan. Ya. Nah, poin ketiga, supaya melalui goal setting ini menjadi point of accountability. Ya, dengan komunitas sepakat saya,
dengan orang-orang terdekat yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Karena goal setting itu bisa menjadi ya poin di mana kita akan saling membangun, di mana kita akan saling menajamkan. Nah, jadi goal setting itu makna pentingnya adalah di 3 poin ini. Terlepas dari apakah goal settingnya itu nanti tercapai atau tidak, ya. Itu tidaklah sepenting dengan kenapa goal setting itu ada dan apa yang ada di dalam goal setting itu dan bagaimana cara kita menjalani hidup di dalam goal setting itu. Yap. Ya. Oke, berarti 3 hal ini yang menjadi spirit atau menjadi kisi-kisi dalam kita menentukan apapun target dan setting yang kita mau capai ya, Kak. Yes. Ya. Menarik. Supaya kita menang atas frustrasi, menang atas apatis, ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi gini, ya. Saya yakin, ya, seberapa banyak sih di antara kita yang goal settingnya yang sudah ditetapkan dari 2019 lalu di 2020 ini yang tercapai berapa banyak sih? Termasuk saya. Ya. Betul. Nah, wah, semuanya kacau, semuanya Kacau. jarang sekali yang tercapai. Ya, kalaupun ada. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita melihat ini bahwa ini adalah campur tangan Allah untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, yang terpenting di sini adalah kita berdoa, Tuhan, wahyukan, bukakan. Tuhan, aku rindu untuk aku bisa melihat apa kebaikan yang Tuhan mau tunjukkan dan Tuhan mau lakukan kepada saya untuk saya alami. Dari semua yang terjadi ini. Nah, itu yang pertama. Ya. Itu penting. Itu perlu sekali, Kak, betul. Benar kata Kak Elcid, supaya kita tidak terjebak dalam frustrasi, apatisme, dan juga akhirnya ya kita menjadi apa ya? Karena kita mengukurnya lewat angka dan opini orang, itu yang seringkali menghancurkan apa yang sudah kita bangun, sehingga akhirnya berantakan kita anggapnya, kan? Bahaya sekali kalau kita mengukur keberhasilan hidup kita semata-mata hanya berdasarkan statistik. Yes, setuju. Kita menemukan di Alkitab, ya, ada satu gembala yang bertahun-tahun jemaatnya nggak pernah nambah, bahkan seumur hidupnya jemaatnya nggak pernah nambah. Coba kalau di sini hadir para PKS, kok komsel saya nggak nambah-nambah ya, nggak bermultiplikasi ya, kok nggak memenangkan, aduh kok segini-segini terus. Biar ini jadi penghiburan bagi kita semua. Ada seorang bernama Nuh. Dari sejak awal jemaatnya cuma 8, itu pun termasuk dirinya sendiri. Cuma ada 4 kakak, ya. Dan sampai hari matinya, Nuh, jemaatnya nggak pernah nambah. Komselnya segitu-segitu aja. Tapi pertanyaannya, apakah berarti Nuh gagal total? Tergantung dari mana kita memandangnya, karena firman Tuhan berkata, Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan dan Nuh melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya, jadi mari saya ajak untuk kita menerima kebenaran ini dari sudut pandang Allah. Ya. Banyak sekali contoh di Alkitab bahwa angka statistik bukan segala-galanya. Nah, sekali lagi, kalau kita mengerti ini, bukan berarti extremely naive practicing opposite. Kalau gitu ya sudah, nggak usah kita kejar itu angka, nggak usah nabung beli rumah, sewa rumah aja kayak Paulus, ya, nggak usah punya rumah. Yesus aja nggak punya rumah kok.
Ingat, jangan extremely naive practicing opposite. Ya. Oh, kita harus nabung. Kita harus berusaha berjuang. Ya. Kalau yang selama ini masih belum ada rumah, kita lakukan bagian kita. Nah, tapi bukan berdasarkan itu kita menilai keberhasilan, kesuksesan kita. Yap. Demikian kebenaran. Yes. Nah, Ya. Kak Elcit, ada peserta yang menanyakan dari Saudari Esther Flora Siburian. Bagaimana cara membuat goal setting dari awal, Kak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, saya akan jawab ini belum secara teknis lebih lanjut, karena kalau kita mau jawab ini secara teknis, totalnya semua ada 8 session. Ya, cara membuat cara membuat goal setting dari awal sampai jadi, gitu ya. Nah, kita di segmen ini kita fokus kepada mindset-nya. Hal yang benar, cara membuat goal setting itu bagaimana? Ya. Nah, kita akan bahas dari 3 ayat. Mulai dari, kalau kita dengar Roma 12 ayat 1 dan 2, ya. Jadi saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dan seterusnya. Lalu ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kita mau mengerti bahwa Roma 12 ayat 1 itu ada kata jadi. Itu artinya Roma 12 ayat 1 itu adalah kesimpulan atau konsekuensi dari ayat sebelumnya, yaitu Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Nah, lihat, kalau kita mengerti kemuliaan Allah, bahwa hidup kita ini untuk menyatakan kemuliaan Allah itu, jadi, ya, maka hidup kita ini bukan hidup kita, tapi hidup kita ini kita persembahkan. Itulah hidup yang menyembah, itulah ibadah yang sejati. Nah, di dalam konteks goal setting, ini bukan untuk kepentingan saya. Goal setting ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini untuk kepentingan Tuhan. Saudara, kalau nggak ngerti ini klise. Saudara. Tapi kalau kita menerima ini di dalam roh kita, saudara, maka kita beroleh anugerah untuk mempunyai sikap hati yang benar. Ini mindset yang benar. Nah, ya. Lalu, kalau kamu sudah mempersembahkan tubuhmu, kamu udah ngerti bahwa hidupmu itu, tubuhmu itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, caranya gimana? Caranya ayat 2. Kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya? Serupa dengan dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, ketamakannya, ya, kepuasan hawa nafsunya, mewujudkan cita-cita pribadinya, ya, mencapai kesuksesan yang diinginkan secara individu dan seterusnya. Itulah menjadi serupa dengan dunia. Nah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kita perlu mengalami pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Inilah PR kita, inilah agenda kita seumur hidup selama kita di bumi ini. Yaitu mengalami pembaharuan pikiran. Nah, supaya apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, kita mau mengerti ini. Ya, apa maksudnya kehendak Allah? Mari kita ambil waktu beberapa menit untuk kita memahami ini. Ya. Di dalam Alkitab, kehendak Allah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kehendak Allah berdasarkan kedaulatan Allah. Yesus berdoa di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu,
tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, jenis kehendak yang Yesus sebut di doa Taman Getsemani adalah jenis kehendak Allah yang berdaulat. Artinya, ada kehendak Allah yang dimana Allah mutlak dan Allah sudah tentukan dari mulanya dan itu pasti akan terjadi. Pasti. Ya, itulah kehendak Allah baik di perjanjian lama atau perjanjian baru kita menemukan kehendak Allah berdasarkan kedaulatan Allah. Kehendak Allah yang mutlak, yang pasti terjadi. Nah, jenis yang kedua adalah kehendak Allah yang berdasarkan perintah Allah. Apa maksudnya? Ini adalah kehendak Allah di mana Allah maunya, Allah inginnya, makanya Allah memerintahkan demikian. Tetapi kita bisa mentaatinya atau tidak mentaatinya. Nah, jenis kehendak Allah yang kedua ini adalah kehendak Allah yang berdasarkan perintah Allah. Yang berdasarkan apa yang Allah mau, tapi kita mungkin bisa taat, tapi mungkin juga kita tidak mentaatinya. Kalau kita taat, kita menyenangkan hati Allah. Karena itulah memang kehendak Allah. Allah maunya begitu. Tetapi kalau kita tidak mentaatinya, Allah sedih sekali. Dan Allah sebetulnya maunya tidak begitu. Ya. Nah, di dalam Matius 7, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jenis kehendak di Matius 7 ayat 21 ini adalah kehendak Allah berdasarkan perintah-perintah Allah. Jadi, Yesus lagi jelaskan, kamu yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan itu poin utamanya. Poin utamanya, kamu taat apa enggak melakukan perintah Allah. Kalau kamu enggak taat, kamu enggak masuk kerajaan surga. Tapi kalau kamu taat, kamu berseru Tuhan, Tuhan, ya bukan soal berseru Tuhan, Tuhan apa enggak, tapi kamu taat, kamu masuk kerajaan surga. Artinya, kamu bisa memilih untuk taat atau tidak taat kepada kehendak Allah yang jenis kedua ini. Nah, yang sekarang kita mau pahami, Roma 12 ayat 2 ini adalah kehendak Allah yang mana? Yang berdasarkan kedaulatan Allah atau berdasarkan perintah Allah? Nah, yang ada di Roma 12 ayat 2 ini adalah yang berdasarkan perintah Allah. Ya, kenapa demikian? Karena Paulus menuliskan supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, tidak dituliskan begini, supaya kamu bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Karena apa yang akan terjadi di masa depan, Allah sudah tahu. Allah sudah punya kehendaknya yang berdaulat dan itu mutlak akan terjadi. Ya. Tapi Paulus menuliskan supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, nanti kita akan bahas tentang 3 poin itu. Ya. Tapi ini 2 jenis kehendak Allah yang penting sekali untuk kita pahami. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mengerti kehendak Allah yang berdaulat dan kehendak Allah berdasarkan perintah, maka kita akan punya perspektif yang seimbang terhadap kehidupan kita. Baik di masa lalu, saat ini, maupun yang akan datang. Berapa banyak di antara kita yang di masa lalu mengalami pengalaman-pengalaman yang kelam.
pengalaman negatif yang bahkan itu menggoncangkan jiwa kita, ya, yang ngalami pelecehan, ya, yang ngalami begitu dalam luka, ya, yang dikhianati, diperlakukan mengerikan dan seterusnya, ya. Kalau kita mengerti dua jenis kehendak Allah ini, maka kita beroleh kekuatan anugerah Allah untuk menang atas masa lalu itu. Kenapa dulu waktu masa kecil saya dilecehkan? Yang pertama, apakah itu kehendak Allah? Saya mengalami pelecehan dan pengalaman yang sedemikian buruk itu? Ya, jawabannya adalah itu melanggar kehendak Allah berdasarkan perintah Allah. Enggak, Allah tidak pernah berkenan dan tidak pernah bermaksud supaya kita itu dilecehkan. Saya tahu kalau Allah hadir di situ dan Allah sedih sekali waktu orang yang melecehkan saya itu melakukan pelecehan terhadap saya. Saya mengalami luka begitu dalam dan sebetulnya Allah itu sedih sekali. Dan Allah begitu berduka karena perintahnya dilanggar dengan tindakan pelecehan itu terhadap saya. Sehingga saya itu sadar bahwa Allah adalah Allah yang mengerti perasaan saya. Allah yang peduli dengan saya. Karena Allah sebetulnya tidak menghendaki itu terjadi berdasarkan perintahnya. Nah, di sisi lain, saya juga mengerti bahwa Allah menghendaki dan mengizinkan itu terjadi karena Allah berdaulat dan Allah izinkan itu terjadi untuk kebaikan saya. Sehingga saya beroleh anugerah untuk menerima masa lalu saya yang kelam itu, yang saat ini ya saya sekarang bisa mengerti kenapa Allah izinkan itu terjadi dan kenapa maksud Allah mengizinkan itu terjadi supaya saya mengalami hal tertentu di dalam pertumbuhan karakter saya menjadi dewasa. Nah, itulah pentingnya kita mengerti dua jenis kehendak Allah ini. Nah, sekarang kita kembali kepada Roma 12 ayat 2. Ya. Apa maksudnya supaya kita mengerti kehendak Allah berdasarkan perintahnya? Ya, ada 3 tahap di situ. Baik, berkenan, dan sempurna. Nah, yang pertama untuk kita mengerti kehendak Allah, dan ini baik ya, kita harus mengizinkan firman Allah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga pikiran kita, hidup kita, hati kita dipenuhi oleh kebenaran Allah. Nah, tetapi ya, ada banyak sekali bagian di dalam hidup kita yang tidak secara detail dan tidak secara eksplisit itu dijelaskan di dalam firman Tuhan. Contoh, saya akan menikah dengan siapa? Saya sekarang beli rumah dulu atau sewa dulu? Saya ini kerja apa wirausaha? Ini saya ke depan langkahnya, apakah saya dagang dan produknya apa? Dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya saya perlu mengalami perubahan pikiran, pembaharuan budi, supaya saya bisa belajar mengaplikasikan prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya sesuai kehendak Allah itu. Itulah tahap kedua. Dan kalau kita fokus kepada tahap pertama, tahap kedua ini sampai satu titik, ya, dalam hal-hal tertentu kita boleh mengalami yang namanya kita hidup secara
unconsciously, tidak sadar bahwa kita ini sedang melakukan firman Allah karena kita mengerti dan menerima kehendak Allah di dalam roh kita. Yap. Inilah penjelasan singkat tentang Yes. bagaimana cara memulai goal setting. Wah, mantap. Berarti memang hal pertama dalam goal setting adalah setting mindset dulu itu Yes. pasti ya, Kak ya. Yes. Kalibrasi mindset. Kak Elcit, ini Ya. di ujung menjelang pukul 9, kita masih punya sekian menit lagi. Eh, Berarti memang hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tune in dulu dengan mindset, baru kemudian apapun yang kita kerjakan itu mengarah dengan tujuan akhir dari Tuhan. Jadi istilahnya saya sangat dicerahkan sekali sama yang Kak Elcit sampaikan. Berarti dalam free will kita itu tetap dalam kedaulatan Tuhan berarti. Goal setting kan kita bisa nentuin apa saja, tetapi itu masih dalam koridor kedaulatan Tuhan. Ya, seperti itu ya, menarik sekali. Ya. Yap. Ya. Oke. Sebagai penutup, Kak Elcit, ada yang mau disampaikan nggak? Atau sebagai pamungkas dari pertemuan kita malam ini? Karena kita pengen tahu banyak sebenarnya. Goal setting ini banyak hal yang kita bisa gali dari Kak Elcit, tetapi ada satu closing statement atau pamungkas dari Kak Elcit yang bisa kita simpan sampai minggu depan. Kita, termasuk saya, cenderung punya pandangan jauh ke depan. Saya mau lakukan ini yang nanti akibatnya begitu, dengan konsekuensi hasilnya demikian, sehingga saya bisa mencapai yang jauh itu. Which is good. Ya, itu baik. Nah, yang kita mau pahami di sini adalah, ingat loh, Yesus ajarin kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus ajarin ya untuk kita, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Saya tidak sedang berkata punya pandangan jauh ke depan, melakukan hal-hal yang besar. Itu salah. Bukan itu maksud yang saya sampaikan. Tapi ingat, Yesus berkata, untuk punya iman yang memindahkan gunung, ya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Jadi kita perlu balancing pandangan jauh ke depan, hal-hal besar yang kita rindu lakukan, dengan langkah konkret yang kecil yang saya lakukan hari ini. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kita cenderung punya banyak sekali yang saya mau lakukan. Saya mau selesaikan ini, mau lakukan itu, mau ini, mau itu, mau dan sebagainya dan seterusnya. Tapi firman Tuhan ajarkan untuk kita fokus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambahkan kalau kita fokus. Itulah kekuatan dari fokus. Nah, kesempatan ini ada satu sahabat saya, ya, namanya Wahyu, akan cerita sedikit ya tentang apa yang dia alami bersama Tuhan dalam konteks goal setting ini, ya, tentang apa yang dia mau lakukan banyak hal, ya, dan apa yang dia mau lakukan jauh ke depan, hal-hal besar. Nah, tapi ya selama ini kita saling membangun di dalam komunitas, ya, sepakat walaupun dia ada di Palembang, saya di Jakarta, tapi kita mau sama-sama belajar dalam hal ini, ya. Apakah Wahyu bisa ada kesempatan? Ya. Kak Elcit, karena kita sudah di ujung, kira-kira Pak Wahyu bisa sampaikan singkat atau better kita save untuk minggu depan? Oh, no problem. Yang mana baiknya? Yang terbaik gimana? Oke, karena kita sudah sangat mepet ya. Sedikit waktunya, sayang. Oke, sayang kalau apa yang sayang, disampaikan Pak Wahyu nanti terbatas oleh waktu. Better kita save untuk minggu depan, karena kita juga pengen tahu lebih banyak dari apa yang Kak Elcit sampaikan. Kelihatannya butuh sesi 2 deh, Kak. Nah, ini Inguf ini pinter ini.
Kamu lagi menggali curiosity supaya kita bisa continue kepada minggu depan, gitu ya. Yes. Baik. Sangat Nah, menarik soalnya. minggu depan kita, ya, kalau Tuhan kehendaki ya, kita bisa masuk kepada hal yang lebih aplikatif dan juga yang hal-hal praktis yang kita perlu pahami secara prinsip untuk kita bersama-sama mempraktekkan sedikit tentang goal setting itu. Walaupun belum Yap. lengkap karena waktu terbatas. Yes. Ya, Yes. ya berarti Pastinya silakan. Pastinya minggu depan akan menjadi klimaks secara materi dan juga secara tanggal 30 ya, 30 Desember. Yes. Itu di penghujung itu yang sangat krusial sekali untuk kita bisa tentukan mindset kita yang benar secara firman Tuhan untuk kita menentukan goal setting di tahun 2021. Oke, Yes. Kak Elcit, Yes. thank you banget untuk malam hari ini. Gak sabar untuk nunggu minggu depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan kami. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan, belum saya tanyakan untuk dibahas dengan Kak Elcit, saya minta maaf. Mungkin kita bisa bahas di minggu depannya. Silakan bergabung kembali. Minggu depan kita akan bersama dengan Kak Elcit lagi untuk lebih dalam lagi, lebih gigit lagi karena itu klimaksnya, dan jangan sampai lewatkan minggu depan untuk sesi kedua dari Biblical Mindset of Goal Setting. Saya Inggof Setiawan bersama Kak Elcit ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Kak Elcit, thank you Kak. Thank you. Sampai ketemu Kak Terima minggu depan. kasih. Ya. Thank you Oke. semua. Ya, Bye-bye. thanks. Bye. Ya.